gue punya temen kerjaannya tuh hunting tanah gitu. Jadi kerjaannya tuh dia cari lokasi yang jauh dari kota, terus harga tanahnya masih murah gitu. Terus dia beli, terus dia simpen. Ya misalnya nih tanah seluas 90 meter persegi gitu ya. Terus dia beli dengan harga 45 juta. Ya murah gitu ya. Dan dia nggak cuma punya satu bos gitu. Dia punya di beberapa kota gitu. Gue bilang sama dia, ini lu mau jadi tuan tanah apa gimana gitu. Terus kalau ditanya buat apa ngumpulin tanah, ya dia cuma jawab, ya disimpan aja, nanti harga naik, jual lagi, ya syukur-syukur bisa diwariskan ke anak cucu. Ya begitulah gitu ya. Mungkin kalau generasi bokap gue akan bilang bahwa wah teman kamu pinter tuh, investasi jangka panjang, harga tanah pasti nggak akan turun gitu, punya properti pasti harganya naik terus gitu, kayak gitu dong kamu. Waduh, disuruh beli tanah gue. Tapi pas zaman COVID-19 ini ternyata teori itu nggak terbukti ya. Bahkan sejak Pilpres Jokowi versus Prabowo season 1 aja tuh harga properti tuh udah mulai stuck dan gak kebeli gitu. Orang udah pada nahan duit juga pasti itu kan, situasi gak menentu gitu. Nah pas COVID-19 orang semua makin masuk ke defense mode gitu, mode bertahan gitu. Penjualan properti pun ya jadi sulit gitu. Harga naik ya nggak ada yang mau, ya kan? Nggak ada yang mau beli juga gitu. Harga turun pun juga belum tentu bisa beli juga gitu kan. Ya kalaupun ada yang mau beli, belinya di bawah harga pasar, bahkan di bawah harga NJOP gitu ya. Dan harga NJOP pun sekarang udah kelewat mahal juga gitu ya. Ya misalnya sekarang nih ya, lu punya rumah 3 gitu ya, di Bilangan Jakarta Selatan gitu. PBB-nya tiap tahun 10 juta sampai 13 juta per tahun. Dari 3 rumah itu hanya 1 rumah yang ditinggalin, 2 idle gitu. Ya sehingga 2 rumah itu yang tadinya aset gitu berubah jadi liability. Pajak tahunan, biaya perawatan, ya kan, itu semua biaya tuh. Terus mau jual tapi harga terlalu tinggi, ya kan. Dengan situasi ekonomi seperti ini, ngumpulin barang fisik itu jadi nggak make sense gitu. Ya sehingga ke depan mindset ngumpulin aset tanah atau rumah atau benda-benda gitu ya, lebih baik kembali dipikirkan lagi gitu ya. Sehingga perencanaan portfolio investasi ini waduh berat nih. Ini juga harus didasarkan pada tujuan investasinya gitu. Jadi jangan sampai mindset lama malah membuat kita repot gitu. Ini sekarang juga zaman udah berubah gitu ya. Sekarang kita udah masuk era sharing ekonomi gitu ya. Apa tuh sharing ekonomi? Ya sebenarnya istilah sharing ekonomi ini udah bukan sesuatu yang baru banget gitu ya. Sederhananya adalah sebuah model ekonomi yang memungkinkan individu untuk meminjam atau menyewa aset yang dimiliki oleh orang lain gitu. Nah dengan model ekonomi seperti ini, seseorang ini bisa meningkatkan utilisasi aset mereka secara maksimal gitu ya. Dan buat mereka yang tidak mempunyai aset, bisa memaksimalkan perencanaan keuangan mereka untuk mendapatkan hidup yang lebih proporsional pastinya gitu. Nah, sharing ekonomi ini juga sebenarnya didorong oleh perkembangan teknologi informasi gitu ya. Nah, itu wujud nyatanya tuh ya aplikasi-aplikasi zaman sekarang lah, kayak Gojek, Grab, ya dulu Uber, Airbnb. Nah, itu salah satu bentuk nyata sharing ekonomi gitu ya, yang memungkinkan individu untuk memaksimalkan aset yang mereka miliki gitu.
Jadi lu punya mobil 10 gitu, yang dipakai sehari-hari cuma satu. Ya udah 9 mobil dipakai buat Grab gitu misalnya. Gila 9 mobil. Ya lumayan lah gitu. Lumayan jadi income gitu, karena benda-benda mati yang lu simpen itu di garasi gitu ya, itu menghasilkan uang gitu. Ya karena kalau dibiarkan diam aja ya malah menghabiskan uang gitu kan. Habis buat biaya perawatan, pajak tahunan kendaraan, dan yang jelas mobil tuh pasti depresiasi pak gitu. Sudah bisa dipastikan bahwa yang namanya mobil itu tidak bisa dikategorikan sebagai aset gitu, sudah pasti liability gitu. Nah kalau kita gunakan logika sharing ekonomi ya maka hidup berlebih itu kan jadi tidak masuk akal gitu kan, khususnya berlebih secara kepemilikan benda-benda fisik gitu ya. Ya lu punya rumah 12, ditinggalin 1, 11 aja di rumah hantu gitu. Beli baju branded, sebulan beli 10, yang sering dipakai cuma 2, bulan depan berat badan naik gitu kan, nggak bisa dipakai di itu baju gitu kan. Terus tiba-tiba di rumah wabah tikus, pakaian digigitin jadi rusak, kandas lah, hilang tuh aset-aset branded kita gitu. ya lu tahu kan Elon Musk ya. Nah Elon Musk tuh mungkin bisa jadi contoh juga nih. 1 Mei 2020 kemarin tuh dia nge-tweet kalau dia akan menjual hampir semua kepemilikan benda-benda fisiknya gitu ya, termasuk rumahnya gitu ya. Ya meskipun akhirnya dia mengakui tidak akan menjual semua rumahnya gitu ya, yang disimpan, yang dia tinggalin gitu ya. Ya karena dia orang kaya, rumahnya banyak, tapi ya udahlah dia jualin aja semuanya gitu kan. Yang tidak dijual ya adalah sesuatu yang dia pakai gitu ya, sesuatu yang punya makna lah buat dia. Nah pertanyaannya kenapa dia mau dia jual semua aset-aset kepemilikan bendanya, physical kepemilikan fisik benda-benda itu. Alasannya adalah karena ini kalimatnya dia nih, possessions will wake you down gitu ya. Jadi yang namanya kepemilikan itu akan membebani kita gitu ya. Ya seorang Elon Musk tuh ngomong kayak gitu. Dan bahkan mulai berpikir bahwa banyak si Elon Musk nih, dia berpikir banyak orang-orang yang tidak sekaya dia tapi lebih menikmati apa yang mereka miliki gitu ya. Jadi orang-orang yang tidak kaya seperti dia justru lebih menikmati rumahnya gitu ya. Ya dia punya banyak rumah tapi nggak semua dia nikmatin gitu. Ya pada akhirnya kalau orang kaya juga mau berpikir rasional gitu ya jadinya kayak Elon Musk gitu. Bahkan Elon Musk berpikir aja dia sempat tidak jadi rasional gitu, dan sekarang dia berpikir rasional jadi seperti itu gitu. Ya akhirnya dia memutuskan daripada saya memikirkan possessions, lebih baik saya mengabdikan diri saya pada bumi dan Mars. Ya terserah dia ya kan. Terus ngomongin soal pakaian deh misalnya, ini ada nih sekarang sharing ekonomi juga nih contohnya gitu. Sekarang udah ada nih bisnis sewa pakaian branded gitu, dan menurut gue ini brilian banget gitu. Kenapa? Karena lu bayarnya bulanan, nggak mahal, terus lu nggak perlu mikirin biaya perawatan gitu, lu cukup sewa aja gitu ya. Jadi lu ambil bajunya ketika lu perlu gitu kan, selesai lu kembaliin. Misalnya nih minggu depan lo ada presentasi, ada konferensi, terus ada kawinan, ya lo ambil dia tuh 3 baju gitu kan. Nah setiap acara selesai lo balikin, lo ambil lagi baju yang akan lo pakai 2 minggu kemudian gitu kan. Nah ya udah lo nggak mikirin lagi tuh biaya perawatan, lo tinggal balikin aja sesuai dengan yang lo butuhkan. Jadi lo bisa bayangin ya, dengan uang sewa bulanan yang nggak nyampe 1 juta gitu ya, lo bisa pakai baju branded ke semua acara penting, dan bajunya beda-beda semua gitu. Asik kan? Pencitraan di medsos udah pasti nggak kehabisan amunisi bu. Kenapa bu? Yang tadi pak. Ya kalau lo mau tahu sewanya lo bisa cari lah di Google, lo search
sewa baju online, nanti muncul deh sejumlah rekomendasi. Dan lu jangan salah juga ya, artis-artis juga memakai jasa ini loh ya. Jadi intinya lu nggak usah malu gitu, karena kalau ngomongin nyewa baju nih secara psikologis lo pasti muncul rasa malu itu gitu ya. Apalagi Syahrini sempat heboh kan tuh, dibilang nyewa tas terus kan. Lo jangan malu gitu, karena ini very very functional gitu ya. Jadi kalau lo kembali ke function itu, lo bisa sewa baju, tampil bak artis tanpa biaya mahal gitu. Make sense gitu kan. Nah, rumah unik, bagus, instagramable, sekarang lu udah bisa sewa harian, mingguan, bahkan bulanan, ya kan. Mobil mewah ya dari dulu udah ada tempat nyewanya. Bahkan sekarang mobil mewah udah bisa jadi transportasi umum harian gitu ya, tanpa harus memiliki juga gitu. Terus tadi ada branded fashion, juga udah ada tempat nyewanya. Apalagi kira-kira yang bisa disewain?